Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kali ini saya kali pertama buat video vlog di kos ya. Karena berhubung lagi nggak masuk kerja, jadi ya saya sekali-kali buat vlog di kos lah, sekalian spill beginilah keadaan kos-kosan yang di Morowali yang permanen ya. Dan alhamdulillah memang sangat-sangat worth it lah dengan harganya. Worth it dengan harga nih, harga kosnya 1 juta lebih ya, 1 juta lebih. Nah, kemarin ada yang komen begini, Bang, gimana perasaannya awal-awal masuk kerja di Morowali? Bagaimana, apa yang Abang rasakan ketika bertemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan orang-orang asing ya, maksud yang dalam artian orang-orang Cina. Nah, awal pertama masuk kerja ya jelas, maksudnya kaget dengan suasananya, terus merasa apa ya, merasa terlintas di pikiran apa bakalan nyaman kerja di sini, apakah bakalan sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Itu menjadi pertanyaan yang selalu bertanya-tanya dalam pikiran. Akan tetapi harus selalu ingat tujuan awalnya ke sini. Ke sini tuh ya cari kerja, untuk bekerja, bukan untuk mencari kesenangan dalam artian yang bersenang-senang ya, tidak. Tempat kerja yang nyaman memang itu sangat perlu tak. Akan tetapi kalau masih awal terus langsung berpikiran bahwasanya ini tempatnya tidak nyaman, ini orang-orangnya tidak nyaman, orang-orangnya asing, bagaimana, itu suatu perspektif yang sangat tidak baik ya, itu perspektif yang salah. Makanya awal-awal kerja di Morowali itu jelas ada rasa minder, ada rasa tidak enakan, ada rasa yang tidak percaya diri. Tapi alhamdulillah yang terpenting adalah harus bisa membuka diri, dalam artian membuka diri itu welcome sama rekan-rekan kerja yang baru. Maksudnya ketika ada senior, bukan senior sih, yang lebih lama kerja ya, kita harus bisa bergabung, kita berusaha untuk menyesuaikan diri, harus belajar dan cepat menyesuaikan diri. Apalagi di tempat kerja yang kayak di sama Cina itu ya, harus cepat-cepat bisa menyesuaikan diri. Karena kenapa ya, ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan cepat, maka kita sendiri yang bakalan tersiksa, kita sendiri yang bakalan menjadi beban untuk diri sendiri. Karena Cina itu mereka targetnya ya harus cepat, belajar cepat, dan bukan cuma di sini saja, di perusahaan Cina, semua perusahaan itu begitu. Karena itu dituntut untuk bisa berbaur, belajar dengan cepat supaya bisa maksimal memberikan pekerjaan begitu. Nah, makanya sebenarnya orang-orang itu selalu mengatakan bahwa Cina itu kasar ya, Cina itu pelit, Cina itu begini. Tapi faktanya tidak. Memang mungkin ada beberapa Cina yang seperti itu. Mungkin ada beberapa Cina yang kayak dia kasar lah, atau dia pembawaannya beda, karena memang kan kita beda ini ya, beda watak apa semua. Apalagi mereka itu orang-orang dari daerah sana ya, tahu saja bagaimana. Jelas beda pembawaannya, beda sifatnya, karakternya beda sekali, sangat jauh berbeda. Akan tetapi mereka juga banyak yang kayak gini. Bukan cuma Indo saja yang merasa minder, takut dan bagaimana, mereka juga banyak yang takut. Mereka juga banyak merasakan takut karena mereka kan pendatang. Mereka pendatang di negara Indonesia, di negara kita. Takutnya mereka ya begitu. Mereka takut dipukul atau bahkan di dalam kasar ya dibunuh, bagaimana. Tapi ya sama-sama ada ketakutan lah antara Indo dengan Cina. Makanya pengalaman pribadi saya sendiri ya, alhamdulillah saya kerja kemarin baru bisa berbaur dengan akrab sama Citu sekitaran 2-3 bulan, baru bisa betul-betul akrab ya, bisa betul-betul bisa menyesuaikan diri dengan rekan-rekan kerja. Lumayan lama kan, tapi alhamdulillah bisa ngobrol sama mereka dengan walaupun bahasanya ya, saya pakai bahasa Indo, mereka pakai bahasa Cina dengan menggunakan bahasa isyarat. Alhamdulillah bisa nyambung juga. Walaupun kadang-kadang kami harus menggunakan jubir ya, untuk bisa lebih memahami lagi apa yang mereka katakan dan apa yang saya sampaikan ke mereka begitu. Intinya belajar saja sedikit-sedikit, pasti paham apa yang mereka sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.